Halo Mirsa, selamat pagi. Setelah meminta maaf akibat perbuatannya yang tidak terpuji, tersangka kasus video asusila Gisela Anastasia atau Gisel hari ini dijadwalkan kembali diperiksa. Saya Lady Marina, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Kita mulai informasi pertama, pemirsa. Belasan rumah di pemukiman padat penduduk Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ludes terbakar. Diduga kebakaran ini terjadi akibat arus pendek listrik yang cepat menyambar ke bangunan rumah. Seorang warga jadi korban saat berupaya untuk memadamkan api. Kebakaran besar melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Murjani, Gang Sukadamai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada dini hari. Api dengan cepat merambat karena banyak bangunan rumah yang terbuat dari kayu. Petugas sempat kesulitan menjangkau lokasi karena banyaknya rumah yang terbakar dan sempitnya akses menuju ke lokasi kejadian. Warga menyebut api pertama kali muncul dari rumah barak yang diduga akibat arus pendek listrik. Asal mula kita lihat dari mana, Pak? Dari menurut keterangan warga di sini, Pak? Kita kan baru bangun juga. Tapi dari mana asalnya? Asal saya dari barak, Pak. Dari barak dekat rumah kita, ya. Dekat rumah kita deh. Api berhasil dikuasai 1 jam kemudian dengan mengerahkan puluhan mobil pemadam kebakaran. Dari kejadian ini 14 rumah warga hangus terbakar termasuk 1 PAUD dan seorang warga mengalami luka bakar saat ikut membantu memadamkan api. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan Polsek Pahandut dan Polresta Palangkaraya. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan minibus pada sebuah perlintasan kereta tanpa palang pintu terjadi di Binjai, Sumatera Utara. Akibatnya mobil mengalami kerusakan sementara sopir terluka dan segera dievakuasi ke rumah sakit. Warga Jalan Turiam, Tanah Tinggi, Binjai, Sumatera Utara dikejutkan dengan kecelakaan minibus di perlintasan kereta tanpa palang pintu. Minibus ditabrak kereta saat melintas dari arah kota Binjai menuju kota Medan. Akibat kejadian ini, mobil mengalami kerusakan parah. Sementara sopir yang belum diketahui identitasnya terluka dan langsung dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat. Sebelum kejadian, warga sekitar sudah mengingatkan sopir untuk mundur karena kereta segera melintas. Namun sopir terus melaju hingga akhirnya tertabrak kereta. Udah kami suruh mundur tadi. Lewat, ya nggak dengar. Nggak dengar? Suruh diteriakin atau di gimana? Diteriaki, di stop pun nggak mau dia. Dia datang dari mana, Bang? Dari dalam. Dari sana terus. Warga harus waspada saat melewati perlintasan tanpa palang pintu. Dari kota Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung melaporkan. Pemirsa, sebuah bus antar kota antar provinsi mengalami kecelakaan. Bus Singaraja Putra jurusan Bali menuju Lampung mengalami kerusakan parah di bagian depan setelah mengalami kecelakaan di Tol Ngawi, Magetan, Jawa Timur. Sebelumnya, bus berjalan normal. Namun secara tiba-tiba, bus menabrak belakang sebuah truk dalam perjalanan dari Bali menuju Sumatera. Akibatnya, 4 penumpang bus tewas dan disemayamkan di kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Suroto Ngawi. Keempat korban merupakan warga Sumatera, 3 dari Mesuji Lampung, dan seorang dari Palembang. Selain itu, sejumlah penumpang juga mengalami luka. Menurut keterangan salah seorang penumpang, bus melaju dalam keadaan normal. Masalahnya saya tidur, Mas. Nggak tahu saya. Tahu-tahu sudah lumbur mobil belakang, dari belakang, dor gitu suaranya. Kalau saya bangun, lihat adik saya sudah geletak, semuanya pada nangis. Kasus ini dalam penanganan Satlantas Polres Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan.
Pemirsa, sesosok jasad pria parubaya ditemukan mengambang di antara tumpukan sampah di pintu air Manggarai Menteng, Jakarta Pusat. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran petugas damkar harus menggunakan alat berat untuk bisa mengangkut jasad dari mulut kali. Petugas dan warga dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad pria parubaya mengambang di antara tumpukan sampah di pintu air Manggarai. Jasad ditemukan saat petugas memeriksa dan membersihkan tumpukan sampah. Evakuasi jasad dilakukan dengan menggunakan alat berat. Dari pemeriksaan jasad korban, petugas tak menemukan identitas. Diduga korban telah tewas lebih dari 2 hari. Jam 6, tiba-tiba ada mayat di situ, Pak. Udah nggak tahu ada kabar dari mana kan nggak tahu. Tiba-tiba ada yang nunjukin tuh mayat bukan. Ya udah saya pastiin turun. Ternyata benar mayat. Oh, awalnya nyangkanya boneka gitu atau apa? Iya, sangkain mah biasa, boneka biasa patung. Diduga jasad ini berasal dari aliran Kali Ciliwung yang terbawa arus hingga ke pintu air Manggarai. Bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri berusia sekitar 40 tahun, menggunakan celana jeans biru dan sweater corak hitam oranye bisa mendatangi kamar jenazah RSCM, tempat jasad korban dievakuasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, sebuah tas berisikan granat aktif dan magasin senjata api jenis FN ditemukan warga Durensawit, Jakarta Timur di kebun pisang permukiman warga. Belum diketahui asal tas yang langsung diserahkan ke polisi dan anggota TNI. Warga Klender Durensawit, Jakarta Timur digemparkan dengan penemuan tas berisi granat nanas dan sebuah magazin, serta 12 butir peluru senjata api jenis FN di sebuah kebun pisang di pemukiman warga. Tas berwarna coklat ini ditemukan seorang warga saat akan menanam pohon di sebuah lahan kosong. Saat tas dibuka, ditemukan granat nanas dan peluru serta magazin yang diduga masih aktif. Apa Pak namanya Pak? Granat nanas ya? Ada berapa Pak? Sama magazinnya. Ada berapa? Satu. Magazin? Enggak, magazinnya tadi dibuka 11 kayaknya. 11 piece. Pak, itu artinya pas ditemukan tidak dalam keadaan terlalu dalam terkubur ya? Enggak. Dangkal. Nah, masih kelihatan baru kok intinya. Temuan ini telah diamankan ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, pengemudi mobil yang ditumpangi Caca Shirley, mantan personil Trio Macan, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Tersangka mengemudi dengan kecepatan melebihi ketentuan di jalur tol. Dari hasil gelar perkara ditemukan fakta baru adanya kecelakaan yang mengakibatkan Caca Shirley meninggal dan kecelakaan karambol di jalur berbeda namun dalam ruas tol yang sama. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di ruas tol Semarang-Solo kilometer 428, lokasi kecelakaan mobil yang mengakibatkan tewasnya Caca Shirley, mantan personil Trio Macan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan gelar perkara, polisi justru menemukan 2 kecelakaan di ruas tol Semarang-Solo, yaitu kecelakaan karambol 6 mobil, serta kecelakaan yang mengakibatkan Caca Shirley meninggal. Saat terjadi kecelakaan di ruas tol Semarang-Solo, cuaca sedang turun hujan. Karambol ini kejadiannya sesudah laka lantas, sehingga kendaraan di belakang itu kan secara otomatis memperlambat semua konsentrasi ke kasus laka lantas yang terjadi HRV yang pertama itu, sehingga kendaraan di belakangnya mengerem semua karena adanya laka lantas tersebut, terjadilah karambol. Tapi karambol tersebut tidak ada korban. Dalam gelar perkara, polisi juga menghadirkan saksi lain, pengemudi mobil yang terlibat kecelakaan di jalur B. Tidak ada korban meninggal dalam kecelakaan di jalur B yang hampir bersamaan dengan kecelakaan yang menimpa Caca. Kecelakaan faktor apa Pak? Hujan lebat nggak kelihatan atau apa? Kelihatannya hujan itu kan lebat memang, jadi ngerem itu udah nggak nyanda. Jadi, oh gitu, iya, karena hujan lebat ya Pak? Iya. Pandangan gimana Pak tadi? Terbatas? Pandangan terbatas. Jadi pandangan terbatas, hujan itu lebat, kemudian terus kok ada yang ngerem, itu udah pada nggak nyanda, Dari hasil gelar perkara, polisi menetapkan pengemudi mobil yang ditumpangi Caca sebagai tersangka. Pengemudi kendaraan HRV yang bernama
KU alias HK kami arahkan sebagai tersangkanya karena kelalaiannya melanggar pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mana pada pengendara yang karena lalainya menyebabkan meninggalnya korban. Caca Serli meninggal setelah sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit setelah mobilnya mengalami kecelakaan. Keluarga tak menyangka kecelakaan mengakibatkan kematian Caca. Oh baik banget, humble banget, orangnya iseng, jahil, lucu, udah pokoknya the best lah pokoknya. Orang yang paling booster banget lah. Sering pulang ke rumah ini atau gimana? Iya sering pulang, ibaratnya ya kalau ibaratnya sering sih enggak, mungkin kalau lagi kosong aja pulang kali ya. Kecelakaan berawal saat mobil yang ditumpangi Caca melaju dari arah Semarang menuju ke Bawen tiba-tiba hilang kendali. Mobil lalu terguling dan masuk jalur berlawanan ditabrak bus dari arah belakang. Sementara kendaraan di jalur B melihat ada kecelakaan 6 kendaraan di jalur Semarang-Bawean memperlambat laju. Sedangkan truk kontainer yang ada di belakang tak bisa memperlambat kecepatan dan membanting setir ke kiri. Truk terguling mengenai 6 kendaraan di depannya. Diduga kondisi hujan deras dan jalan yang licin menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lulu Lurisa, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengamankan sejumlah remaja yang akan melakukan tawuran di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku dibekuk setelah video TikTok berjoget sambil memegang senjata tajam viral di media sosial. Aksi joget TikTok memegang senjata tajam yang dilakukan sejumlah remaja sebelum melakukan aksi tawuran ini viral di media sosial. Tak butuh waktu lama, tim Jaguar Polres Metro Depok langsung meringkus ketiga remaja yang masih berstatus pelajar di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Dari pemeriksaan, kedua kelompok melakukan aksi tawuran setelah sebelumnya berjanjian lewat media sosial. Ternyata sebelum mereka melakukan tawuran, mereka membuat video TikTok ya, TikTok yang anak muda sekarang. Nah, TikTok itu dengan membawa senjata tajam yang kami temukan di lokasi itu. Apa saja senjata tajamnya Pak? Ya, yang senjata tajamnya itu terdiri dari 4 jenis celurit dan 1 stick golf. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ketiga pelaku beserta sejumlah barang bukti diamankan di Mapolsek Pancoran Mas, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Mayat seorang wanita ditemukan di gerbang masjid diduga korban pembunuhan karena terdapat 11 luka tusukan senjata tajam. Informasi lengkapnya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di Sergap.